Halo semua, hari ini saya akan membahas analisis kalimat efektif pada cerpen. Apa sih sebetulnya kalimat efektif itu? Jadi, kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu menyampaikan gagasan penulis secara tepat dan dipahami secara benar oleh pembaca. Kalimat seperti ini tidak hanya baik secara struktur, tetapi juga mampu menyampaikan ide, pikiran, atau perasaan penulis secara utuh sehingga pembaca memahami maksud penulis tanpa salah tafsir. Intinya, kalimat efektif itu haruslah tepat dan juga jelas. Baik, di sini saya akan memberikan hasil analisis yang saya temukan pada cerpen dengan judul Aku dan Mimpiku karya Nadia Karissa Wangka. Data 1, ditemukan kalimat aku mendengar suara pintu berderit, aku menoleh. Ternyata orang yang membuka pintu itu adalah Luna. Ketidakefektifan muncul dalam kalimat ini karena terjadi pengulangan subjek aku pada aku mendengar suara pintu berderit, aku menoleh, dan juga penggunaan koma yang membuat kalimat menjadi kurang padu. Setelah diperbaiki menjadi aku mendengar suara pintu berderit dan menoleh. Ternyata orang yang membuka pintu itu adalah Luna. Kalimat tersebut dapat dikatakan lebih efektif, alasannya karena memenuhi prinsip-prinsip kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan. Ide utamanya menjadi lebih terarah karena tindakan mendengar dan menoleh disatukan dalam satu rangkaian tanpa pengulangan subjek. Kedua, kehematan. Subjek kedua yaitu aku dihilangkan dan diganti dengan konjungsi dan, sehingga kalimat lebih ringkas dan tidak boros kata. Ketiga, ketepatan diksi. Kata menoleh sudah tepat untuk menggambarkan respon tokoh setelah mendengar suara pintu. Keempat, kejelasan makna. Alur peristiwanya, mendengar, kemudian menoleh, lalu melihat Luna, terasa lebih jelas dan mudah dipahami. Kelima, kelogisan. Urutan kejadian disajikan secara runtut sesuai logika peristiwa yang sebenarnya. Keenam, kepaduan. Antar klausa saling terhubung dengan baik, sehingga makna mengalir lebih padu dan tidak terputus. Data 2. Ditemukan kalimat tak gelap gulita, namun langit biru yang seharusnya menghiasi siang itu menjadi padam. Ketidakefektifan di sini muncul karena klausa pertama tidak memiliki subjek, yaitu langsung tak gelap gulita, sehingga maknanya menjadi kurang jelas. Selain itu, hubungan kontras yang dibangun juga tidak seimbang. Setelah diperbaiki menjadi langit memang tidak gelap gulita, tetapi birunya tampak memudar pada siang itu. Kalimat tersebut menjadi lebih efektif dikarenakan sudah memenuhi prinsip-prinsip kalimat efektif. Alasannya sebagai berikut. 1. Kesatuan. Kedua klausa kini memiliki subjek yang sama, yaitu langit, sehingga fokus makna lebih terarah. 2. Kehematan. Struktur kalimat disederhanakan tanpa unsur yang berlebihan, membuat kalimat lebih padat dan efisien. 3. Ketepatan diksi. Penggunaan kata memang dan memudar lebih tepat menggambarkan kondisi langit pada saat itu. 4. Kejelasan makna. Hubungan perbandingannya menjadi lebih jelas. Langit tidak gelap, tetapi warnanya memudar. 5. Kelogisan. Alur logisnya lebih kuat karena hubungan kontras antara kedua klausa tersusun runtut dan masuk akal. 6. Kepaduan. Kedua bagian kalimat memiliki subjek dan predikat yang lengkap serta terhubung secara padu sehingga alur mengalir dengan baik. Dari pembahasan tadi, bisa kita lihat bahwa kalimat efektif tidak hanya soal benar secara tata bahasa, tapi juga bagaimana ide disampaikan dengan jelas, runtut, hemat, dan padu. Melalui contoh-contoh yang sudah dianalisis, kita dapat memahami bahwa perbaikan kecil pada struktur kalimat
seperti memperjelas subjek, memilih diksi yang tepat, dan mengatur hubungan antar klausa dapat membuat kalimat jauh lebih mudah dipahami. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman lebih cermat dalam menulis dan mampu menerapkan prinsip kalimat efektif dalam berbagai konteks. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.